Om Swastiastu. Anak-anakku yang terkasih, anak-anak kelas 11 di SMA Negeri 4 Singaraja. Pada kali ini Bapak akan menayangkan terkait dengan tutorial pembuatan Banten Pras Pejati terkait dengan materi yadnya pada tingkat kelas 11. Untuk itu, saksikanlah cara pembuatan Banten Pras Pejati. Unsur-unsur yang harus ada dalam Banten Pras Pejati, yang pertama adalah daksine. Kemudian yang kedua adalah Banten Pras. Kemudian yang ketiga itu adalah harus ada penyeneng. Kalau di Buleleng disebut dengan teg-teg. Kemudian yang keempat ada ketipat. Kemudian yang kelima harus ada pesucian. Adapun di Buleleng sering kita gunakan banyu awang. Untuk itu bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Baik, adapun perlengkapan yang diperlukan dalam pembuatan Banten Pras Pejati, yang pertama adalah kita siapkan wakulan daksine dan serembengnya untuk pembuatan daksine. Kemudian ada kelapanya, kemudian ada penyeneng, ya, kemudian ada pelausnya. Kemudian perlengkapan lain untuk membuat Banten Pras Pejati, kita perlukan tamas, kemudian ada talenan peras, ada ketipak, ada rake-rake, sekesidan dan jajan, kemudian ada kacang koma, ya, kemudian bantal tape, porosan, kemudian tumpengnya, ya, sampean, ya, kemudian nasi untuk segehan, ya. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan perlihatkan tutorial pembuatan daksine. Pertama, wakulan daksine, kemudian diisi serembeng, kemudian dilanjutkan dengan mengisi tampak yang diisi dengan bunga, kemudian beras, juga porosan yang diisi di dalamnya sebagai dasar. Kemudian dilanjutkan dengan kelapa, kemudian diisi benang, kemudian dilanjutkan dengan gegantusan, kemudian kojong dan telur, lanjut dengan pelausnya yang ditambah dengan canang penyapu. Nah, ini daksine yang sudah jadi. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan penyeneng. Adapun penyeneng ini bisa dibeli di tempat-tempat yang jual bahan-bahan Banten. Kemudian ada lubangnya 3, ya, sebagai dasar kita isi beras dulu, ya. Kemudian setelah itu isi lubang pertama dengan pelawe, porosan, kemudian bunga. Lubang kedua kita isi pelawe saja sebagai nanti tempat uang. Kemudian lubang yang ketiga kita isi tetebus. Adapun tetebus ini isinya adalah tepung tawar dan beras dan benang. Nah, seperti ini penyenang atau teg-teg di Buleleng. Kemudian kita letakkan di atas daksine. Nah, seperti ini nanti tampilan daksine yang sudah berisi. Lanjutkan sekarang pembuatan canang arake rayunan. Yang pertama, siapkan tamas, kemudian pisang, rake-rake, sekesidannya, kemudian ditambah dengan jajan. Usahakan jajannya itu adalah jaje uli dan jaje begine.
kemudian isi tumpeng. Jadi tumpeng 2 ya. Tumpengnya adalah tumpeng lempeh seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi rerasmenan. Ditambah jajan atau sanganannya yang kita punya apa. Kemudian lausnya. Nah, ini canang rayunan sebagai pelengkap dari Banten Peras Pejati. Sekarang untuk pembuatan canang ketipat, siapkan tamas ya, kemudian pisang, rake sekesidan ya, kemudian dodol, jajannya, kemudian tipatnya. Disesuaikan. Peras Pejati biasanya itu adalah tipat kelanan. Jadi ini adalah simbolisasi dari sadripu yang sedang kita kendalikan, karena kita akan memusatkan pikiran kepada ide Sang Hyang Widiwasa, sehingga tipat kelanan itu kan jumlahnya 6. Simbolisasi sadripu yang sedang kita kendalikan. Kemudian ditambah dengan kacang, ditambah dengan telur, kemudian pelausnya. Nah, seperti ini ketandingan canang ketipat sebagai runtutan daripada Banten Peras Pejati. Sekarang yang berikutnya adalah Banten Peras. Persiapkan tamas yang berisi alat peras. Kemudian sebagai dasar kita tambahkan beras, kemudian porosan bunga ya, kemudian ada bantal tapi di luanannya, bantal tapi, kemudian buah rake sekesidan, pisang, kemudian buah, jajanan yang kita miliki. Tidak lupa juga diisi dengan jajuli dan gine. Nah, rerasmenannya ya, jadi ada kojong rangkat yang diisi saur, kemudian kacang, koma ya sebagai rerasmenannya. Kemudian ada pelas ya, telur, kemudian ditambah dengan tumpeng. Nah, berikutnya yang terakhir adalah sampian peras. Nah, seperti ini tandingan peras. Untuk yang berikutnya adalah canang pesucian. Persiapkan tamas yang berisi celemik 2. Kalau di Buleleng dikenalnya dengan Banyuawang. Kemudian di luanannya kita isi beras, kemudian porosan, bunga ya, lengkap. Kemudian celemik ini kita isi, yang pertama adalah nasi segau, kemudian yang kedua itu kita isi tepung tawar, ya. Kemudian kita isi air kelungahnya ya. Kalau memang kelungahnya terbatas, tidak bisa kita satu untuk banyak, jadi dipotong saja. Air kelungahnya kita tempatkan tekor, kemudian air ya, air biasa, kemudian dilanjutkan dengan tetuesan Banyuawang. Pelengkap dari Banten Peras Pejati itu adalah segahan. Siapkan ceper anak-anak ya. Kemudian kita susun nasinya. Jadi segahan mancu warna putih, kemudian akan berlawanan dengan kuning. Kemudian di sebelah kanannya kita taruh
merah, akan berlawanan dengan warna hitam. Kemudian tengah-tengahnya kita isi nasi manca warna, ya. Kemudian isi porosan, kemudian bunga, dilanjutkan dengan rerasmen. Jadi rerasmennya itu adalah beras sama biji ratus, kemudian saur kacang koma, ya, yang dilanjutkan dengan air. Berikutnya adalah cara menata Banten Praspejati. Yang pertama adalah kita letakkan daksine pada hulu Banten, kemudian dilanjutkan dengan rayunan yang disusun kemudian dengan canang ketipat. Berikutnya setelah itu perasnya bisa kita letakkan di atasnya. Kemudian segehannya dan banyu awangnya. Nah, anak-anak, inilah susunan Banten Praspejati. Ya, setidaknya anak-anak bisa membuat sebagai generasi muda Hindu, ya. Adapun unsur daksine itu adalah merupakan stana daripada Ida Betara. Jadi merupakan muatan daripada Buana Agung dan Buana Alit. Kemudian rayunan, ya, sebagai suguhan pada Ida Betara. Kemudian tipat itu adalah sebagai simbol daripada kita mengendalikan sadripu karena kita menggunakan tipat kelanan. Kemudian Banten Pras sebagai simbol daripada preside, ya, katuran, ya, kemudian diberikan anugerah oleh Ida Betara. Kemudian segehan, ya, itu berasal dari kata sege atau nasi, ya, suguhan kepada para Buddha kala agar senantiasa pada saat kita memuja Ida Betara kita tidak tergoda oleh unsur apapun. Kemudian pesucian itu adalah untuk mensucikan Banten dan Stana Ida Betara sehingga pikiran kita tetap dalam keadaan yang suci untuk memuja Ida Betara. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan sebagai video tutorial pembuatan Banten Praspejati. Harapannya adalah anak-anak bisa membuat Banten Praspejati ini, ya, untuk bisa disimak, kemudian dipelajari dan bisa dilanjutkan untuk dipraktekkan di rumah, dan anak-anak mampu membuat videonya untuk bisa ditampilkan sebagai penilaian akhir dalam penilaian praktek pendidikan agama Hindu materi tentang yatnya. Yaitu Bapak akan akhiri video tutorial ini dengan menghaturkan parame santi. Om Santi Santi Santi.